Halo, selamat datang di Ruang Tumbuh, sebuah ruang untuk belajar, untuk berbagi pengalaman, bertumbuh bersama melalui obrolan santai, relevan, dan penuh dengan inspirasi. Di episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu apakah AI akan menggantikan peran guru. Untuk membahas topik ini, kita akan kehadiran narasumber dari SMKN 2 Madiun, yaitu Ibu Nur Susiana Kurniawati, selaku guru jurusan Bisnis Digital dan Pemasaran. Selamat datang Ibu di Ruang Tumbuh. Apa kabarnya Ibu Susi hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat yang pasti. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu Susi kan sudah sering ya ke sini ya. Nanti kita akan membahas Bu, mengulik-ngulik tentang apakah AI ini nanti akan menjadikan peran pengganti guru. Karena kan ini di eranya sudah digital ya Bu ya. Benar. Gitu. Nanti ini Bu Susi bisa memperkenalkan diri dulu. Biar maksudnya teman-teman online di sini di Ruang Tumbuh ini juga tahu siapa sih Bu Susi itu gitu. Monggo Bu, bisa diperkenalkan dirinya dulu. Halo, selamat siang. Saya Bu Nur Susiana Kurniawati. Kebetulan saya mengajar di SMKN Negeri 2 Madiun di jurusan Bisnis Digital. Oke. Bu Susi, kalau boleh tahu sudah berapa lama nih ngajar di dunia pendidikan? Kalau di dunia pendidikan saya sejak 2007 ya. Tapi untuk pegang mata pelajaran bisnis digital itu ada sekitar 7 tahun lah gitu. Karena kan dari dulu kan bisnis dari pemasaran, habis itu kita pindah ke bisnis digital. Karena dalam penjurusan itu kan kalau bisnis dari pemasaran itu kan ada retailnya. Kalau sekarang ke bisnis digital, lebih ke era digital sesuai dengan yang zaman sekarang gitu. Oke. Jadi sudah cukup lumayan ya Bu ya untuk pengalamannya di dunia pendidikan. Pengetahuan Ibu ini kan sudah cukup banyak ya mestinya. Gimana Bu untuk menanggapi sekarang kan eranya era digital nih Bu. Kira-kira dunia pendidikan dikaitkan dengan dunia digital itu seperti apa Bu? Kalau menurut saya sih memang sekarang kan zamannya memang digital kan. Kalau di era sekarang pendidikan disandingkan dengan digital yang sekarang mungkin lebih istilahnya siswa pun dan dalam menghadapi dunia kerja yang sekarang dia tuh lebih pas, lebih istilahnya lebih mapan dan lebih siap untuk bekerja. Karena mau nggak mau generasi sekarang itu harus siap. Tantangan zaman sekarang kan era digital. Betul. Gitu. Jadi ya Bu ya, selain teori di sekolahan, praktek di dunia nyata itu harus penting ya Bu ya, harus benar-benar disinkronkan juga ya Bu ya. Apalagi kan anak-anak sekarang ini kan susah-susah gampang ya Bu ya. Gimana caranya Ibu menghadapi anak-anak di era sekarang, apalagi ini kan Gen Alpha ya Bu ya, yang susah ditebak ya Bu ya. Iya, susah ditebak. Ini gimana Ibu, perannya Ibu sebagai guru, mungkin sebagai pembimbingnya anak-anak juga ya Bu ya, menghadapi anak di era Gen Alpha ini dan Gen Z ya Bu, Gen Z dan Gen Alpha ini gimana Bu? Kalau saya sendiri pribadi sih, karena kita yang dihadapi itu Gen Alpha, mau nggak mau kita itu sedikit banyak masuk ke dunia mereka. Pada awalnya kita mengajar, kita itu harus bagaimana bisa ke dunianya mereka dulu, ben dia itu stuck fokus ke kita. Kita itu kalau ngajar anak nggak fokus ke kita, percuma. Artinya apa? Dikasih apapun mereka masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, gitu aja. Kalau kita sudah masuk ke dunia mereka, event apa sih yang sekarang lagi menarik? Nah itu kita kaitkan dengan mungkin elemen yang sekarang kita sampaikan. Kayak gitu, baru kita menarik. Kalau nggak gitu, nggak ada. Nggak bisa anak-anak sekarang. Gen Alpha itu sangat sulit. Tapi mau nggak mau sebagai tenaga pendidik kan, guru yang terpanggil dari hati, mau nggak mau kita harus bisa lah. Seberapa istilahnya benika, seberapa rancunya, seberapa
anak-anak mungkin tingkah lakunya, tapi kita harus bisa menghadapi mereka. Entah itu generasinya berupa apapun, ya seorang guru harus siap. Artinya sebagai pendidik itu harus siap menerima apapun. Dan itu mesti harusnya dari hati. Kalau nggak dari hati, sulit memang. Dengan kita itu mendidik seorang anak yang mungkin ya latar belakang sosialnya berbeda dengan yang kita hadapi dulu, itu harus bisa, mau nggak mau guru-guru yang senior dulu itu lebih banyak belajar dengan menghadapi Gen Alpha. Kalau nggak gitu, mereka akan pusing sendiri. Betul, iya ya Bu ya. Apalagi kan gini ya Bu ya. Sekarang kan anak-anak sekarang itu susah diatur ya Bu ya. Iya benar. Berarti Ya. Ibu harus membuat nyaman dulu ya. Nyaman dulu. Nyaman dulu sama anak. Apa sih maunya anak ini? Ya. Mau dikemanain sih? Anak ini mau digimanain dulu? Ya, Ibarat kata memanjakan tari ulur dulu Iya, ya Bu tari ya. ulur dulu, baru Terus masuk. baru itu habis masuk ya Bu ya. Baru bisalah kalau kita bisa ngeklikkan ke anak itu, kita bisa mengatur ya Bu ya. Anak-anak tersebut ya Bu ya. Kira-kira nih Bu Susi, yang membuat kendala-kendala seperti itu, misalkan anak itu kan kadang kan susah ditebak ya Bu ya. Kadang kalau seringnya nggak bisa diatur itu, apa yang Ibu Susi lakukan terhadap anak-anak tersebut? Iya, kalau saya sih sering gini, namanya anak itu kan bawaan dari rumah, itu kan kita tidak bisa menerka ya. Awalnya ya awal kita itu pertama pagi, kalau kita ada jam pagi toh, kita berusaha nyaman ice breaking dulu. Kadang pagi kan ada yang ngantuk, ada yang kemarin tadi malam tidurnya ini kemalaman atau dia pagi baru tidur, ada juga anak yang sudah bekerja. Lah, untuk bagaimana kita itu bisa masuk ke mereka, ya mau nggak mau kita ice breakingnya yang diinikan, yang dilamain. Habis itu kita masuk gitu loh. Terkadang anak itu justru mereka itu seringnya fokusnya itu ke HP. Nah, untuk mengalihkan mereka ke HP, kebetulan di Provinsi Jawa Timur kan ada istilahnya program. Kita ada ASRI, ada pembatasan Gen Z, ada apa istilahnya Tumblr, dan itu kita berusaha di sekolah SMKN 2 Madiun itu kebetulan dilakukan aslinya tiap hari Selasa, Jumat bersihnya dari Jumat, ada Tumblr, ada pembatasan Gen Z. Lah, pada saat kita mengajar, biar dia fokus, lebih fokus itu ya HP-nya dikumpulkan. Biar mereka itu fokus ke kita. Dan habis itu nanti ketika HP dikumpulkan, seberapa pinter kita sebagai guru, ben dia itu ke kita, ya mau nggak mau kita pakai itu acara, pakai bikinlah sesuatu yang menarik gitu. Kalau sekarang sedang ini yang sekarang gimana? Sekarang waktunya kita itu banyak anak yang suka nongkrong di kafe. Kafe mana sih di Madiun yang paling ini baru gitulah. Kita ngobrolnya dari itu dulu. Ice breakingnya gampang kok anak-anak itu sebetulnya. Kalau kita masuk, kita ajak berdiri biar nggak ngantuk kayak gitu. Biasanya gitu. Kalau digital kan kita nggak bisa kan, nggak boleh pegang HP karena memang itu. Lah di sela-sela itu mungkin bisa dimasukkan ya Bu ya. Dimasukkan. Jadi kan memang kadang kan anak sekarang sulit ditebak ya Bu ya. Mulai dari attitude-nya kan sekarang ya. Attitude-nya memang ya. Jadi memang peran guru di sekolah itu sangat penting ya Bu ya. Tidak hanya memberikan pengajaran aja secara teori, tapi juga benar-benar harus mendidik anaknya itu sampai benar-benar anaknya bisa ya Bu ya, dan mampu nanti terjun ke dunia kerja yang nyata ya Bu ya. Gitu. Ada sih enggak Bu, misalkan Ibu ini kan pernah ya mendapatkan benar-benar murid yang sangat membandel gitu ya Bu ya. Katakanlah anak itu sudah nggak bisa apa ya Bu ya? Dibilangin ya, nggak bisa dibilangin, nggak bisa diatur. Itu gimana dari pihak sekolah gitu Bu? Kalau dari pihak sekolah itu satu, kalau dia mungkin dengan semua guru dia tidak patuh, dalam arti kasih sanksi yang pasti. Sanksinya kita panggilan orang tua, kita duduk bersama, anak ini maunya bagaimana, sekolahnya diteruskan apa tidak, gitu aja. Kalau memang dia mau meneruskan sekolah, mau nggak mau ya harus ikuti aturan sekolah. Banyak sebetulnya, tapi terkadang anak yang seperti itu sudah dari rumah gitu loh. Mungkin orang tuanya tidak memperhatikan, mungkin dia butuh perhatian, mungkin dia kebetulan kan sekarang kan di usia Gen Alpha itu banyak yang
dari keluarga broken gitu Oh, ya. gitu. Itu yang anak-anak yang suka bandel itu biasanya kayak gitu. Jadi dia di ibu nggak bisa dapat perhatian, di bapak juga nggak bisa, akhirnya dia itu Berontak protes. ya Bu ya. Model protesnya sebetulnya itu, Berontak nggih ya. berontak. Tapi kalau memang kita itu bisa dari hati ke hati untuk dia istilahnya kita dekati, ya kita sadarkan, ya bisa. Tapi nek sudah membandel, angkat tangan lah. Kadang kan anak kan nek dibalangi kemarin ada anak itu sudah kita bilangin baik-baik, nggak taunya dia keluar sambil nendang apa jenis kursi juga ada kayak gitu. Oh, ada ya Iya Bu ya. ada. Dia suaranya kita rendah, kita baik dia tinggi sambil nendang kursi. Wah itu juga ada. Mau nggak mau kan sebagai pendidik kan kita harus bisa menerima. Dalam arti bukan menerima kita itu nggak berani itu, bukan. Kita bagaimana mencari celah. Oh ternyata bicara dengan anak yang seperti ini harusnya pakai step kayak gini. Ya kebetulan menjadi bagus, menjadi nurut, tapi dalam tanda petik nurut hanya dengan satu orang guru. Oh, Ke gitu. guru yang lainnya kembali lagi. Berarti memang harus ada pendekatan khusus ya Ya Bu ya khusus memang untuk harus anak-anak nggih, yang yang model seperti itu ya. itu. Kalau ini Bu, ini kan khususnya di bisnis digital ya Iya, Bu ya. iya. Itu gimana Bu menyiasati, sekarang kan apa-apa sudah AI, apa-apa sudah AI. Itu kalau dikaitkan sama jurusan bisnis digital, gimana Bu perannya Ibu sebagai guru? Kalau kita sih ada AI sekarang lebih mudah, tapi AI itu tidak bisa menggantikan peran guru sekali lagi. Karena AI kan tidak punya perasaan kan dia. Dalam arti AI itu bekerja yang menurut front yang kita inginkan, perintahnya yang kita inginkan. Kalau perintahnya nggak jelas kan nggak gitu. Yang pasti nih ada AI kita sangat istilahnya Membantu sangat ya Bu ya. membantu. Tapi ya itu tadi AI tidak bisa Betul. ya tidak bisa menggantikan guru. Karena kan hanya gimana ya Bu ya, secara digitalisasinya Iya, saja ya. Cuma iya. kalau dari hati ke hati kan Tetap tidak bisa. guru lah ya Gurulah yang ya tetap yang bisa menaklukkan iya siswa-siswa siswa yang ya. khusus-khusus Iya, kayak gini ya iya. Bu ya, gitu. Ini Bu ada pertanyaan menarik nih Bu. Menurut Ibu nih, apakah AI bisa membantu siswa lebih kreatif atau malah justru membuat siswa itu jadi kayak ketergantungan gitu? Kalau menurut saya sih tergantung siswanya. Ada yang kreatif, bisa membantu kreatif, tapi ada yang ketergantungan. Tapi cenderung mesti dia ketergantungan. Iya, Dianya. Karena kan dia bertanya langsung ada jawaban. betul. Bertanya langsung ada jawaban. Dia nggak mikir Nggak kan mikir, itu. jadi yang mikir tuh diserahkan ke AI-nya Iya. gitu ya. Jadi dia tinggal Iya. apa yang dia minta sudah Padahal terjawab. itu pun nanti terkadang tidak sinkron dengan apa yang ditanyakan. Betul. Dan siswa itu langsung copy paste, itu dikumpulkan copy paste. Jadi Bapak Ibu guru itu sebetulnya tahu dia itu mengerjakan pakai AI, pakai ChatGPT, pakai gimana tahu. Tapi memang ya harus dari sedikit kita sadarkan. Mas, Mbak, AI itu tidak bisa ini, seharusnya kamu lebih teliti untuk kata-katanya gitu. Kalau untuk kreativitas, untuk pengembangan kreatif memang bisa sih. Ya kembali lagi ke siswanya. Betul, gitu. Iya. Jadi biar sinkron ya Bu ya. Sinkron. Tidak juga ketergantungan dan juga tidak gaptek ya Bu ya. Iya, tidak gaptek. Seperti itu. Jadi benar-benar harus harus imbang ya Bu imbang, ya. iya, Ini iya, Bu iya. satu lagi ya Bu ya pertanyaannya. Apakah sekolah perlu membuat aturan khusus Bu atau penggunaan AI dalam pembelajaran itu Bu? Kalau kita sih harus karena cenderung anak itu tidak kreatif gitu. Kalau saya sendiri, tapi harus dalam tanda petik kita tidak menghalangi mereka untuk kreatif. Ada hal tertentu yang tidak harus dikerjakan dengan AI. Karena kan biar enggak itu ya Bu ya, anaknya juga ikut mikir lah Bu ya. Ikut Maksudnya mikir. tidak hanya menggantungkan jawaban-jawaban yang hanya di AI saja ya Bu ya. Karena kan dengan adanya AI ini juga sebenarnya kita juga dibodohin juga ya Bu sama AI-nya gitu ya Bu ya. Oke, apakah Ibu ini pernah menemukan siswa Bu kalau dikasih tugas itu dia tuh menggunakan AI tanpa benar-benar memahami materinya? Banyak. Jadi kayak
alah tinggal ketik, ini kan kasih promptnya aja, Mm-mm. nanti jawaban sudah keluar sendiri. Mm-mm. Padahal kita itu kan kalau di AI itu harus dikaji dan dianalisa lagi ya Bu Iya, ya. benar. Ada kata-kata yang mungkin yang kurang pas, nanti Mm-mm. kurang sinkron sama pertanyaan Maksudnya kita juga, seperti itu ya Bu. iya Itu ada. banyak Bu ya. Banyak juga, tapi dalam hal ini kita kembali lagi bahwa dalam dunia pendidikan ya Mbak ya, mau nggak mau kita nggak boleh gaptek, tapi kita harus bisa Mengerim lah menggiring Bu ya, ya. mengerim dan menggiring anak itu untuk dia ini tetap berpikir gitu loh. Karena kata-kata di AI itu terkadang ya seperti itu gitu, Amburadul ya Bu ya. amburadul dalam Ya ini perlu ya, dikaji ya dan perlu dikaji ya. dianalisa gitu. Makanya dalam hal ini pinter-pinternya guru untuk apa? Memberi pertanyaan. Jadi oke, dia dijawab dengan AI atau habis itu ketika dia nanti presentasi di depan, kalau jualan digital ya, digital kan sering kan dia ada pertanyaan, habis itu nanti dia presentasikan di depan. Kalau saya kayak gitu kan, dalam presentasi itu kan dia kan bisa kita lihat, oh anak ini paham enggak dengan yang dia kerjakan, gitu. maksudnya paham enggak. Lah kalau nggak paham, itu kembali kita ingatkan bahwa AI itu sebagai istilahnya membantu kamu, tapi kamu tidak boleh dikendalikan oleh AI. Gitu ya, gitu. Memang bagus ya Bu ya, seperti itu. Jadi memang harus ada aturan-aturan tertentu ya Bu ya dari sekolahan gitu ya. Jadi biar tidak apa ya, sekali lagi biar tidak ketergantungan sama AI. Kalau dari Bu Susi sendiri nih, dari pihak guru atau mungkin dari Bu Susi sendiri, sering nggak sih Bu kalau misalkan mau memberikan pengajaran atau pelajaran itu pakai AI gitu Bu? Kalau saya sih cenderung nggak dulu. Tapi kalau akhir-akhir oke. Tapi awalnya saya dari contoh misal, anak-anak sekarang kan cenderung untuk bikin PP itu pakai Canva kan. Betul. Template-nya kan banyak. Betul. Lah, caranya saya itu biar mereka nggak tergantung dengan template-nya itu, kembali lagi saya ulas, dibaca dulu. Anak sekarang itu literasinya itu betul sangat sulit. Iya. Kayak padahal untuk menghadapi dunia itu banyak harus membacakan. Betul. Makanya sering-sering saya kasih soal yang memang literasi, membaca. Habis itu nanti kamu itu lebih gampang pakai ini. Oke, itu dipakai saya belakang. Ya, pengarahan. Gitu ya. Kalau kamu pakai ini, jadi ada pembeda gitu. Ini bikin PPT yang manual, ini yang pakai Canva, ini yang pakai AI. Sering saya gitu kan. Justru saya sering awalnya dulu. Saya kasih ya kayak biasanya dulu loh. Namanya bikin nih manual dulu. Habis itu saya Canva masuk, habis itu. Jadi dalam hal ini kalau pembelajaran saya tuh, coba saya mau lihat aplikasi di HP-mu. Ada apa di situ? Gamenya berapa? Aplikasi apa lagi gitu kan. Kalau anak-anak yang mungkin dia nongkrongnya sama anak jurusan di kafe ya, itu aplikasinya mungkin cenderungnya ke situ karena dia sudah ini. Tapi kalau anak-anak yang enggak itu, ya sudah banyak gamenya di situ. Mau nggak mau saya pertegas, kalau yang di HP-nya tidak ada aplikasi Canva, sekarang kamu download. Coba kamu lihat template-nya seperti terkadang pakai Canva pun karena memang dia belum nyoba sama sekali, jadi belum terbiasa. Gitu. Dia dari materi yang ada hanya copy paste. Jadinya bahasanya ya amburadul gitu. Sebenarnya kan AI itu kan hanya untuk penyempurnaan. Ya penyempurna yang dari manual tadi. Betul. Jadi kita sudah punya pola pikir, dikasihkan ke AI, nah itu kan jadi lebih bagus ya Bu ya gitu. Jadi kan anak-anak sekarang tuh kan maunya instan ya Bu ya. Benar. Apa-apa tuh maunya instan, apa-apa tinggal ChatGPT, tinggal pakai Gemini gitu. Ini Bu ada lagi, seandainya nih Bu, AI bisa menjadi guru virtual, apakah Ibu akan menggunakan asisten pengajar untuk mengajar Bu? Ya enggak lah. Asisten untuk mengajar. Betul. Cenderung saya enggak. Karena mesti enggak bisa gitu loh. Kayaknya saya tidak dalam hal ini kan bisa lah ya sebagai guru virtual ya, pelengkap bisa. Betul. Sebagai pelengkap aja. Tapi dalam hal ini saya sendiri yang akan ini. Karena kan mainnya kita kan dari naluri ya Bu ya. Iya. Kita kan soalnya kan sama manusia ya. Sama manusia. Iya. Kalau pakai guru virtual kan gimana gitu loh. Ya kita taunya hanya kalau AI kan ya kita memberikan
pertanyaan terus kemudian jawabannya itu. muncul. Tapi kan kalau kita dari hati kan beda ya Bu ya. Beda. Beda. Rasanya juga beda, pasnya anak juga beda. Betul. Dia itu pemahamannya lebih pas. Kalau dengan guru virtual itu kan nggak kelihatan. Itu Betul. anaknya pun juga kita nggak bisa lihat. Oh anak secara virtual ya, guru virtual itu kan nggak tahu kan ini objeknya seperti itu kan nggak tahu kan ya. Kalau nggak tahu kan mau nggak mau ya udah saya kasih aja. Kayak air itu digrojok aja gitu. Kan nggak ada stat-statnya. Kalau kita tahu, nek memang itu sebagai pembantu oke. Tapi kalau ini enggak, tetap Betul, mesti ya. iya. Ini kan beberapa ya Bu ya, kita kan sudah pernah kerjasama juga kolaborasi ya Bu Iya, ya. Nih iya. bermitra kita sudah cukup banyak lama juga ya Bu ya. Nah itu gimana ya Bu ya caranya Ibu mendidik anak-anak generasi yang sekarang ini? Ini anak-anak dari Ibu ini sudah oke-oke semua loh. Itu kan nggak mungkin ya Bu ya dari awalnya mesti kan anaknya nggak seperti itu gitu loh Bu. Itu kiat-kiat apa sih Bu dari guru-guru, mungkin dari Bu Susi sampai anaknya itu sudah bisa bagus gitu loh Bu di tempat Dudi kita atau mungkin di Dudi lain seperti itu. Pada awalnya sih yang pertama itu harus kita sadari sepinter apapun seseorang. Saya jelaskan gitu. Kalau kamu tidak punya attitude yang bagus, itu nol. Gitu awalnya. Iya. Attitude dulu. Dan habit itu kan kebiasaan. Kebiasaan dia untuk disiplin, kebiasaan dia untuk tidak menunda pekerjaan, kebiasaan dia untuk istilahnya selalu mengerjakan segera. Dan itu memang ini. Dan yang pasti kalau sudah habitnya bagus, anak itu dengan dia menerima apapun juga bagus. Betul. Dan niatnya memang kita bersepakat di SMK 2 itu istilahnya attitude-nya kita benar-benar kita jaga. Kali kalau memang dia itu bisa istilahnya sementara memang dia takut kalau ada saya lewat langsung gitu. Tapi kan nggak apa-apa sih saya dianggap kalau saya ada Bu Susi galak gitu. Saya nggak apa-apa. Saya punya istilahnya punya embel-embel titel galak. Betul. Itu saya nggak masalah. Dalam arti hasilnya. Yang pasti saya itu pengen hasilnya itu dia nanti di dunia kerja dia bagus. Di dunia kerja dia bisa diterima dan saya tidak ada komplain. Komplain dari Dudi itu menjadikan sekolahan itu saya sebagai ketua jurusan loh. Ya, aduh, ternotis itu juga sulit loh nanti. Gitu. Ya apalagi nanti di saat kemarin kakak kelasnya bagus terus nggak taunya di bawahnya menjadi jelek. Itu juga dinotis kita dapat notis juga. Kenapa yang kamu bagus mungkin jelek lah itu. Kita itu yang pasti itu. Makanya kita sebelum kita mengeluarkan anak di dunia usaha itu kita ya benar-benar yang saya pesen itu yaitu tadi attitude sama SOP. Betul. SOP Dudi itu seperti penting apa? Ya, diikuti jam kerjanya seperti apa? Jangan banyak protes karena di situ kamu belajar untuk bekerja terkecuali kamu tidak ingin bekerja. Gitu aja. Kan ada kan anak yang pengen berwirausaha, dia mungkin bisa sudah punya pengalaman untuk dia istilahnya dari awal di kelas 3 kan, kalau kelas 3 kan usianya sudah 17 kan. Betul. Artinya dia sudah bisa live dengan dagang, di ibunya sudah ada usaha sendiri. Kalau dengan orang tua kan orang tua paham kan dengan dia maunya seperti apa. Kalau di perusahaan atau Dudi kan nggak tahu lah itu. Mungkin dia nggak sebegitu ini, tapi kalau masih dia pengennya dengan di dunia usaha bekerja dengan orang lain, mau enggak mau attitude lah gitu, dibiasakan. Jadi kita itu memang bekerja keras sekali dengan Gen Alpha sekarang. Dari dia masuk kelas, ayo sini, ayo Mas sini gitu. Jadi benar-benar kayak harus budidaya. Iya, habitnya. Gitu. Harus ditanamkan benar-benar sejak kelas 10 ya. Iya, kelas 10 ya. Kalau nanti kelas 10 enggak kayak kita ketat lah gitu ya. Nanti 11 12 waduh ya sudah gitu. Enggak jadi tambah enggak karu-karuan. Iya, memang benar gitu. Pernah enggak Bu kayak anak magang itu dikembalikan ke sekolah gitu? Kalau selama saya di SMK 2 sih ada yang dia itu nggak masuk selama 1 minggu dia nggak masuk akhirnya komplain kan. Habis itu sebelum dia dikembalikan ke sekolah saya tarik duluan biar nanti untuk yang berikutnya kan
tidak ada notice Oh, gitu. gitu. Dan saya benar-benar melihat, jadi sebelum dia itu masuk ke situ, dari sekolah saya bekali benar. Nanti di situ kerjanya seperti ini. Kamu harus inilah gitu ya. Bisa. Saya pegang loh janjimu bisa. Jangan sampai nanti baru 1 minggu minta pindah. Saya bilang gitu. Kita sementara ini saya belum ada yang dikembalikan ke sekolah. Untuk jurusan pendidikan digital loh ini ya. Aman ya Bu ya. Aman ya. Karena kan anak-anak zaman sekarang kan susah dipegang komitmennya juga Iya, ya Bu memang ya. benar. Awal-awal kayak menggebu-gebu, kayak Iya. berapi-api semangatnya, Iya. tapi nanti lama-lama Iya. sudah melemah Iya gitu melemah. ya Bu ya. Nah itu gimana cara menyemangati, mensupport kan kalau sudah didudi ya Bu ya. Ibu kan nggak tahu juga maksudnya anak ini masih semangat atau mungkin masih gimana gitu, gimana Bu? Tetap ada komunikasinya atau gimana Bu? Ada, kan setiap Kontrolnya. anak PKL itu kan ada pembimbingnya toh. Lah itu tadi, pembimbing kan dia bisa sebulan 2 minggu sekali datang, 2 minggu sekali ke untuk jenguk anaknya, kan kita mesti komunikasi dengan pembimbingnya kan. Untuk anak-anak yang seperti itu kan biasanya mesti ada laporan kan. Ya memang sih dari awal anak itu pasti perubahan kan Bu ya, dari jam kerja yang sekolah ikut jam kerja nyata bener ya, Bu, nyata ya. dari jam harusnya buka tuh kan anak sekarang itu sebetulnya di jurusan digital itu harusnya PKL-nya kan memang di digital gitu tapi ya. anak itu salah, dia ngambilnya di retail. Lah, makanya nek di retail itu berat, sudah saya bilang, saya ingatkan, kalau kamu isinya PKL-nya di retail, mau nggak mau kamu harus memang ekstra dalam semuanya. Kayak habis itu kan dia seringnya untuk dia mengetahui kerja SOP-nya di retail itu dia sulit. Karena ya memang awalnya ya mau. Tapi yo gini loh Mbak, dalam arti saya kan kalau di PKL di SMK 2 kan semester genep. Lah, ini ada waktu kemarin pada masuk di kelas 12 awal, itu dia sudah nyari PKL di mana. Lah itu saya sudah cari, saya kasih pandangan. Kamu ada waktu 6 bulan, ya kan ya, untuk memikirkan, benarkah saya mau PKL di sini? Lah ketika nanti dia sudah, ya Bu saya siap. Lah itu nanti komitmen dia itu dari awal tuh, siapa suruh kamu PKL di situ? Itu kan pilihan kamu, bukan pilihan saya. Saya kembalikan itu, dia sudah mikir lagi. Enggak kembali. Pernah itu ada. Bu di sana susah, saya harus menghafal seperti ini dan sebagainya. Itu kan pilihanmu Tondo. Saya bilang gitu. Kalau gitu dia sudah diem. Akhirnya mau nggak mau gitu. Kan kita harus benar-benar tidak menyalahkan juga kan memang sudah terlanjur pilihannya. Iya, itu kan pilihan kamu. Solusinya kamu harus apa? Menyesuaikan diri itu. Betul itu. Iya, saya semangati. Bu saya ini kemarin kan ada yang di Ramayana. Kebetulan kan dia di kasir kan ya. Di kasir nata uangnya harus rapi. Dia kan belum terbiasa untuk itu. Habis itu kalau nggak rapi, dia gimana? Kan itu pilihanmu dan kamu itu kalau bekerja seperti itu, Nduk. Setiap orang yang ketemu itu nggak mungkin kayak ibumu, nggak mungkin kayak Bu Susi yang di sekolah. Lah makanya kamu harus bisa menyesuaikan diri. Gambarannya Iya, gambarannya. Iya, tahu lah ya. Iya. Semua saya ceritakan sebelum ada dia itu mencari tempat PKL, saya kumpulkan kelas 12, saya kasih gambaran. Kalau kamu di Dudi ini seperti ini, Dudi ini seperti ini. Yang kamu kerjakan harus seperti ini, kayak gitu. Jadi mereka sudah punya gambaran, kalau dia nekat masuk di situ, berarti kan dia sudah siap, gitu. Oke, Bu Susi, ini ada lagi Bu pertanyaannya. Sebagai guru bisnis digital dan pemasaran nih Bu, bagaimana AI mempengaruhi dunia bisnis digital dan pemasaran saat ini Bu? Ya sangat mempengaruhi, ya sangat berpengaruh sekali. Di dunia sekarang kan lebih mudah, yang pasti lebih mudah. Kalau di dunia bisnis ya, terutama kita di marketplace kan sudah pasti ada. Kita lebih gampang untuk kita promosi ke konsumen. Kan kita dibantu kan. Saya pengen barang produk saya seperti ini, ben menarik dilihat oleh konsumen. Kita kan tinggal. Betul. Itu sangat mainnya. Jadi sebenarnya sebagai guru bisnis digital banyak kebantunya ya Bu ya. Kebantunya banyak. Kalau AI itu banyak ya Bu ya. Ide-ide itu kalau misalkan kita cari ide kan lebih gampang ya Bu lebih ya. gampang. Tinggal kita memampatkan ke anak-anaknya. Ya, mensinkronkan dengan anak yang sekarang. Ide itu ya banyak. Jadi gimana nih Bu? Keuntungannya apa Bu?
setelah ada AI ini buat Bu Susi sendiri apa? Kalau untuk penyampaian ke materi ke anak-anak itu seperti apa, Bu? Kalau saya Kalau lebih kebantu, disinkronkan itu. sinkron kan lebih kebantu. Karena saya ketika saya itu ada ide yang sekiranya itu tidak harus pas di Gen Alpha sekarang, saya kan tinggal frontnya seperti ini, maunya seperti apa, AI bisa membantu dalam kalau nanti tidak pas, saya kan sinkron. Jadi dalam hal ini kita bisa menyeimbangkan. Tapi yang pasti di AI sendiri itu kan ada kebetulan, ada yang sekiranya kita itu membuat sesuatu yang dulu kita buatnya itu semalaman mungkin ya, nggak tidur. Ini 10 menit sudah jadi, Betul. 5 menit sudah jadi kayak gitu kan memang itu. mempermudah waktu kita Iya, itu ya. mempermudah, mempersingkat. Jadi kita untuk ke siswa itu lebih banyak tidak hanya kalau sebagai guru tidak ada secara ini mempersiapkan administrasi itu lebih gampang kalau pakai AI. Benar membantu itu. Betul. Gitu. Kalau untuk siswa sendiri nih Bu, apa yang harus mereka pelajari selain kemampuan AI? Kalau siswa sendiri sih banyak sih ya, selain kemampuan AI. Mereka juga harus ada kemampuan untuk membaca situasi dan membaca istilahnya masalah apa sih yang harus dia tanyakan di AI. Gitu. Kan tidak hanya gini toh, kreativitas dia untuk menyusun prompt-nya itu kan timbul dari dia kan. Iya, inisiatifnya anak sendiri. Kalau dia nggak kreatif kan ya hanya itu aja yang ditanyakan. Jawabannya juga hanya sederhana. Iya. Tidak nanti ada solusi A, B, C, kayak gitu kan. Gak ada opsinya ya Bu. Nggak ada opsinya gitu kalau dari anak. Kalau menurut Ibu Bu, nanti ini kan zamannya sudah zaman digital, zaman AI itu ancaman nggak sih Bu untuk generasi-generasi muda gitu? Bisa dikatakan ancaman, bisa dikatakan enggak. Tinggal nanti generasinya itu bisa memanfaatkan enggak dengan benar. Kalau dia itu bisa memanfaatkan dengan benar, justru malah dia itu menjadikan istilahnya sebagai rezeki buat anaknya. Membuka ladang, membuka usaha dia. Tapi kalau dia tidak mau istilahnya mengikuti, dia masih stuck di situ aja menjadi generasi yang rebahan. Betul. Ya, dengan tinggal mainan rebahan dan tidak istilahnya mengulas inilah ya, berpikir dia mengikuti dengan yang sekarang, ya sudah dia menjadi ancaman. Iya, ancaman bener ini. Ada juga yang rebahan tapi dapat cuan. Ya, itu kan karena memang digital itu tadi. Jadi gimana caranya menyiasati ya Bu ya, menyiasati peran AI dan peran digital itu untuk generasi sekarang? Kalau saya sendiri sih lebih ke pemahaman dulu. Jadi kita pahamkan. Generasi sekarang itu pemahamannya itu bukan hanya kita ngobrol. Jadi harus dengan praktek. Praktek masuk, nek kamu seperti ini, kamu ketinggalan zaman. Kalau kamu tinggal pilihan. Kalau saya di kelas itu gini, kamu pengennya menjadi generasi yang dipilih atau memilih. Betul. Ya gitu. Kalau D dan M kan ini ya, berapa orang yang dipilih, berapa orang yang memilih. Kalau saya bilang, kalau kamu menjadi orang yang memilih, berarti leadernya kan di tangan kamu. Kalau dipilih sainganmu kan banyak. Betul. Iya, saya masuknya di situ dulu. Habis itu baru saya masukkan. AI itu seperti ini nak. Kamu harus gini biar kamu nggak ketinggalan, biar kamu nggak gaptek. Padahal dunia industri itu kayak gitu. Banyak sekali orang yang kelihatannya dia hanya tiduran, tapi enggak tahunya dia miliarder. Kalau zaman anak sekarang bilangnya CEO menyamar gitu, karena banyak melihatnya Korea itu kayak gitu. Gitu ya, Bu ya. Iya. Tepuk tangan untuk Bu Susi ya. Kalau ini Bu mau tanya lagi, kalau semua siswa pakai AI mengerjakan tugas nih Bu, bagaimana Ibu memilih menilai kemampuan mereka? Pastikan kayak oh ini bocah ini pakai AI atau enggak, itu Ibu gimana caranya menilainya itu? Kalau saya kembali lagi ya, saya ke dia presentasi gitu. Semua yang dia terapkan di AI itu dia akan paham ketika dia bisa memberikan mengungkap penjelasan. Kayak saya lebih ke situ. Saya nggak menutup inilah, tidak membatasi mereka. Dalam arti mengerjakan tugas nggak saya batasi. Tapi kalau dia itu bagus dalam hal dia menjelaskan, kreativitas dia menjadi lebih bagus, oke. Kayak saya lebih itu, presentasikan.
ini bagaimana maksudnya ini. Jabarkan Ya, dulu jabarkan ya, Bu, ya. dulu. Kalau anaknya benar-benar tahu berarti ya dia bisa mensinkronkan Sinkronkan antara kreativitasnya dengan AI ya, itu. ya, gitu ya. Oke, Bu. Ini mau tanya nih, Bu, satu lagi ya. Menurut Ibu, profesi apa yang justru semakin dibutuhkan di era AI, Bu? Untuk siswa-siswanya, Ibu. Kalau di siswa kita sih untuk sekarang AI ya, mungkin profesi dia itu ya di bidang digital aja gitu. Dia ini mungkin dia jadi pengusaha, kreator ya mungkin konten kreator, afiliator bisa gitu ya. Bu, ya. Pokoknya yang digital marketing yang di ini, profesi sekarang kan banyak sekali yang membutuhkan itu kan. Jadi di dunia bisnis digital itu kalau dia itu sudah masuk kan di bisnis digital itu kan macam-macam yang diajarkan. Mungkin dia bisa ngonten, bisa editing, bisa dia sebagai istilahnya konten yang kreatif itu bisa kan, konten kreator gitu. Selain itu kalau dia ndak bisa hanya bisa salah satunya, ya mungkin dia bisa memperkenalkan yang UMKM yang ada itu sebagai afiliator kan. Ya, terima kasih ya Bu Susi ya. Tepuk tangan untuk Bu Susi. Iya. Nih Bu, pesan-pesan atau kesan-kesan untuk generasi sekarang nih Bu. Mungkin dari Bu Susi biar anak-anak khususnya anak bisnis digital ya Bu ya. Apa nih pesan-pesan terhadap anak zaman sekarang dengan AI menurut Ibu Susi, monggo. Pesan saya untuk anak-anak generasi alpha yang sekarang, kalian itu oke, belajar AI itu harus. Tapi dalam hal ini, sekali lagi sepinter apapun kamu, kalau attitude kamu tidak bagus, di dunia kerja manapun kamu tidak akan diterima. Karena attitude seseorang itu membawa dia menjadi sukses. Itu aja. Terus yang berikutnya, jangan menutup diri. Jangan menutup diri untuk melihat perkembangan yang ada sekarang. Gitu. Literasi tetap, kreativitas tetap, mengikuti perjalanan tetap, yang pasti yaitu tadi attitude yang saya ini kan gitu. Terima kasih untuk Bu Susi. Nih, terima kasih banyak ya Bu Susi ya. Kita sudah Ibu kita diberikan waktu untuk Bu Susi ya, sudah hadir datang di ruang tumbuh kita Bu, di podcast ruang tumbuh kita. Semoga Bu Susi sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan menjadi tenaga pendidik yang profesional. Amin, terima kasih. Sekian podcast dari kita di ruang tumbuh. Tunggu cerita selanjutnya dari narasumber-narasumber yang lain. Terima kasih.